Salam, jumpa lagi bersama dengan saya, dan kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terangilah hati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan oleh firman-Mu kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, itulah firman Tuhan dari Yeremia 9 ayat 23-24. Renungan kita saya beri tema mengikuti standar Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis bagian ini, ayat yang kita baca adalah Yeremia. Yeremia dikenal sebagai seorang nabi peratap. Dia menjalani kehidupan dan pelayanan yang tidak mudah. Dia sering mengalami kesusahan, penderitaan. Umat yang dilayani memiliki hati yang keras, tertutup, matanya berat, telinganya tertutup untuk firman. Namun demikian Yeremia tetap konsisten mengajarkan kebenaran. Yeremia menyampaikan ada dua aspek, yaitu bicara tentang standar manusia, tetapi juga ada standar Tuhan. Mari kita perhatikan perbedaannya. Standar manusia tentu dengan kebutuhan yang berbeda. Ayat 23, di sana disebutkan bahwa apa yang merupakan kebutuhan umumnya manusia adalah bijaksana, bisa menggunakan waktu dengan baik, tidak membuang kesempatan. Itulah sebenarnya indikator orang bijaksana. Bijaksana berarti dapat memilih sesuatu dengan tepat, dengan benar. Lalu yang kedua, kekuatan. Kekuatan berarti potensi yang dimiliki. Kekuatan juga bisa berarti power, tenaga. Bisa juga berarti kekuasaan. Dan yang ketiga, kekayaan. Bahwa manusia sering mengukur keberhasilan berdasarkan kekayaan. Tetapi harus ingat bahwa kekayaan tidak boleh dijadikan menjadi tujuan hidup. Hamba Tuhan, orang-orang percaya harus hati-hati terhadap ketiga hal ini. Ingatlah seperti Yudas di dalam Yohanes pasal 12. Di sana dikisahkan bahwa Yudas itu ternyata hatinya tertuju kepada materi, tertuju kepada uang. Sekalipun dia berada di lingkungan rohani, bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan murid yang lain, tapi filsafat hidupnya berbeda. Berbeda dengan Maria yang berkata, apa yang terbaik, apa yang kuberikan kepada Tuhan, itulah yang terbaik. Tapi Yudas hanya berpikir apa yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Maka untuk bisa mendapatkan sesuatu, mencuri pun dia lakukan. Dia sering mengambil uang kas, menghalalkan segala cara. Itu tentu adalah dosa. Kita butuh uang, tapi uang bukanlah tujuan. Maka jangan bermegah oleh karena kebijaksanaan atau kepintaran, karena kekuatan atau kekuasaan, maupun karena kekayaan. Itu sesungguhnya adalah standar dunia. Tapi standar Tuhan kita lihat dalam ayat 24, bahwa kita bisa bermegah, tetapi bermegah untuk hal-hal yang patut dimegahkan, yang patut di mata Tuhan. Yaitu apa? Bahwa seseorang memahami dan mengenal Tuhan, itulah sesungguhnya yang terutama. Memahami secara kognitif atau secara pengetahuan, bukan hanya sekedar perasaan. Kita tidak bisa membagikan apa yang kita tidak punya. Mengenal lebih menunjuk kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita semakin hari, semakin mengenal Dia. Dan yang kedua, dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan chesed. Orang yang sudah dipilih, maka dia akan mengalami kasih karunia. Disebut dengan ken, keselamatan dari Tuhan. Tetapi kemudian kasih setia, termasuk di dalamnya bijaksana, kekuatan dan kekayaan. Itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan ketika kita sudah sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Dalam hidup ini, maka kita harus bersandar kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Fokus kita haruslah kepada Tuhan. Lalu keadilan, menunjukkan kasih, dan penghukuman, itu juga yang disebutkan yang merupakan fokus kita.
Yang salah harus dihukum, yang benar pasti diselamatkan. Inilah prinsip diberkati oleh Tuhan sehingga kemudian kita menjadi berkat. Jika kita yang diberkati tidak menjadi berkat, berarti hidup kita itu berada dalam ketidakadilan. Sedangkan kebenaran atau sadik itu maksudnya supaya kita adil berdasarkan standar Tuhan. Kita tidak bisa menjalani kehidupan dengan setengah atau separuh ketaatan, karena sama saja artinya tidak taat. Standar mana yang kita ikuti? Standar dunia, standar manusia, atau standar Tuhan? Maka mari kita memilih standarnya Tuhan. Karena itulah yang disukai Tuhan. Yaitu apa? Pertama-tama adalah pengenalan akan Tuhan, kemudian juga hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami hidup sesuai dengan standar Tuhan, bukan dunia ini. Pimpin dan sertai kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.